Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paujan Nugraha dari kelas TID. NIM saya A221000082. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas UTS Pengantar Teknologi Informasi atau PTI, Arsitektur Komputer dan Jaringan Komputer. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menghubungkan berbagai komponen perangkat keras hingga terbentuklah sebuah komputer. Jenis-jenis arsitektur komputer. 1. SISD adalah singkatan dari Single Instruction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan von Neumann. Komputer dengan jenis SISD hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. 2. SIMD adalah singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Berbeda dengan SISD, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tapi tiap prosesor tersebut mengolah data berbeda. 3. MISD adalah singkatan dari Multiple Instruction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tetapi pengolahan datanya sama. MISD merupakan kebalikan dari jenis SIMD. Dan keempat, MIMD adalah singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Bagian arsitektur komputer. Arsitektur komputer dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari mikroprosesor, fungsinya untuk melakukan hitungan, aritmetika, serta logika. Contoh operasi hitungan aritmetika adalah penjumlahan serta pengurangan, sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. 2. Control Unit. Control unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Control unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. 3. Memori. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Keempat, input dan output. Input dan output sering juga disebut I/O merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Struktur arsitektur komputer itu ada 3. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah 2 atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras hardware. Jaringan yang lain. Jaringan komputer JARCOM dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat private maupun public. Dalam menggunakan jaringan private, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial merupakan kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah bentuk jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih. Jaringan komputer dibedakan, yaitu 1. LAN.
Local Area Network adalah sekelompok komputer atau perangkat lain yang saling berhubung dalam suatu area terbatas, biasanya melalui Wi-Fi. 2. Main Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Dan Wide Area Network adalah jaringan telekomunikasi yang membentang di wilayah geografis yang luas untuk tujuan utama jaringan komputer. Jaringan area luas sering dibuat dengan sirkuit telekomunikasi yang disewa. Internet dapat dianggap sebagai WAN. PAN adalah jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat elektronik dalam ruang kerja seseorang. PAN menyediakan transmisi data antar perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, dan asisten digital pribadi. Kelima, CAN adalah singkatan dari Campus Area Network yang merupakan gabungan dari beberapa jaringan komputer lokal LAN yang terkoneksi pada area pendidikan. CAN atau juga disebut sebagai Computer Area Network dan Control Area Network memiliki jangkauan yang lebih besar dari LAN karena menjangkau beberapa gedung yang ada pada suatu wilayah tertentu. Namun CAN memiliki cakupan yang lebih sempit dari Wide Area Network WAN dan Metropolitan Area Network MAN. Internet merupakan jaringan yang saling berhubungan. Adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Yang ketujuh, VPN adalah kepanjangan dari Virtual Private Network. Apa itu VPN? Adalah bagian dari teknologi jaringan komputer yang dapat digunakan dengan internet. Informasi yang berasal dari node VPN akan dibungkus tunneled dan kemudian mengalir melalui jaringan publik. Manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer memudahkan orang untuk mengakses data yang sebelumnya telah diizinkan untuk dibagi dan diakses dimanapun dan kapan saja. Jaringan komputer memudahkan orang untuk saling terhubung dan menjalin komunikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jaringan komputer memiliki proteksi dan atau perlindungan sehingga data yang dimiliki bisa terjamin keamanannya. Dampak negatif jaringan komputer. Selain memiliki dampak yang baik, jaringan komputer juga memiliki dampak negatif yang akan dijabarkan berikut ini. Untuk bisa menggunakan jaringan dengan baik, maka dibutuhkan biaya untuk mempersiapkan networknya, seperti software, hardware, serta investasi perencanaan network lainnya. Biaya manajemen dan maintenance juga perlu diperhatikan oleh tim IT profesional agar bisa meminimalisir hal-hal yang diinginkan terjadi. Adanya lalu lintas yang tidak bisa terkontrol dengan baik, maka bisa saja terjadi aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Adanya ancaman dari keamanan jaringan. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel tanpa kabel. Jenis-jenis topologi jaringan. Ke-1, topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi gambar topologi ring. Seperti itu. Kelebihan topologi ring diantaranya yaitu biaya installasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses installasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan, dan kekurangannya topologi ring diantaranya jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terbilang rumit.
sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalisasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang nodo, klien, dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Gambar topologi bus. Kelebihan topologi bus diantaranya yaitu penambahan klien atau workstations baru mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalisasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangannya topologi bus diantaranya yaitu sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan, dan kurang efisien. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Topologi mask. Topologi mask adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hubungan atau switch. Kelebihan topologi mesh diantaranya yaitu bandwidth limit cukup besar, security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Dan kekurangan topologi mesh, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalisasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalisasinya sangat rumit. Topologi star. Topologi star atau disebut topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Dan kelebihan topologi star, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, lebih fleksibel. Kekurangan topologi star. Topologi star ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Kelebihan topologi tree dapat mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Suasana topologi ini terpusat secara hierarki hingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat, menggunakan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalisasinya mahal. Kabel backbone merupakan sentral dan topologi ini. Topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihan topologi peer-to-peer diantaranya yaitu biaya instalisasi sangat murah, proses instalnya mudah, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangan topologi peer-to-peer diantaranya sangat sulit dikembangkan. Security dalam topologi ini sering bermasalah. Proses troubleshooting termasuk rumit. Ketujuh, topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihan topologi linear diantaranya yaitu mudah dikembangkan, menggunakan kabel sedikit. Tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Kekurangan topologi linear diantaranya kepadatan trafik data cukup tinggi, keamanan data tidak terjamin. Kedelapan, topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Dan kelebihan topologi hybrid diantaranya bersifat fleksibel,
Penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangan topologi hybrid di antaranya yaitu proses inisialisasi dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.